Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 64. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Mimin. Dan buat yang mau kasih Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Kinan pun meminta Long Hu untuk tidak pergi. Namun Long Hu tidak mendengarkan ucapan Kinan. Ia pun pergi tanpa menoleh Kinan sama sekali. Di sini Kinan yang terluka pun kemudian menelan pil berwarna biru untuk memulihkan tubuhnya. Jiang Bilan kemudian menghampiri Kinan dan menanyakan keadaan Kinan. Kinan pun mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Namun ia berpikir jika dirinya mungkin terlalu banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Sehingga saat ini ia mendapatkan karma atas perbuatannya dulu. Tapi Jiang Bilan di sini mencoba menenangkan Kinan. Jiang Bilan pun mengatakan kepada Kinan jika Kinan tidak boleh hidup untuk masa lalu karena masa depan masih harus dijalani. Jiang Bilan kemudian memeluk Kinan dan berkata jika ia akan segera pergi. Jiang Bilan sangat senang bekerja sama dengan Kinan. Ia akan menunggu Kinan di benua tengah dan berharap bisa bekerja sama lagi dengan Kinan. Setelah kepergian Jiang Bilan, Kinan merasa heran karena Jiang Bilan tiba-tiba memeluknya. Kinan juga aneh atas Jiang Bilan yang bersikap seperti sekarang karena Jiang Bilan sangat lembut dan baik kepadanya. Di tengah kebingungan, Kinan tiba-tiba senior Crimson Blood pun berkata, "Dia mencoba menghiburmu. Kamu baru saja ditusuk oleh saudaramu dan dia mengasihanimu." Mendengar ucapan senior Crimson Blood, senior Resort Direct pun dengan wajah datarnya berkata, "Kenapa dia malah menggoda Kinan di saat seperti ini?" Singkat cerita, Kinan pun melanjutkan menyerap kristal energi. Jika kehendak pemilik tetap ada di dalam kristal ini, maka menurutnya dia akan bisa memanggilnya. Kinan pun langsung berteriak dan menyuruh sosok kehendak Martial Monarch yang ada di dalam batu itu keluar agar dia bisa melihat sosok itu. Dikarenakan Kinan ingin melihatnya, sosok itu pun keluar. Sosok itu juga menjelaskan kalau dia akan melakukan apa yang diinginkan Kinan. Namun Kinan harus membuktikan kepada dirinya agar Kinan dapat diakui olehnya. Kinan pun menyadari kalau di hadapannya ini sepertinya adalah pemilik dari jubah Demon Gun. Kinan juga menyadari kalau sosok di hadapannya ini ternyata tidak ada niat untuk menguasai atau mengendalikan tubuhnya. Kinan pun sangat berterima kasih kepada sosok itu. Jika itu masalahnya, maka Kinan akan membuktikan kepada senior itu kalau dia layak untuk mendapatkan pengakuan. Kinan pun menyuruh sosok itu melihat di Vincent milik Kinan. Sosok itu pun mulai berubah menjadi seorang pria. Pria itu pun menyetujui hal itu karena dia juga ingin melihat potensi apa yang dimiliki Kinan ini, karena sangat percaya diri. Kinan kemudian melakukan hal itu karena dia berpikir meskipun jika tujuan dari pria itu tidak baik, maka saat pria itu memasuki alam kesadaran milik Kinan, maka pria itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam sana. Pada saat pria itu memasuki kesadaran ilahi Kinan, pria itu terkejut karena Kinan ternyata memiliki harta karun cermin yang sangat berharga. Senior itu pun langsung tertawa senang. Ia tidak menyangka akan bisa melihat harta karun itu setelah sekian lama. Ternyata Kinanlah orang yang sangat beruntung karena mendapatkan benda itu. Kinan pun menjadi kebingungan dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Kinan pun menanyakan kepada senior itu, apakah senior itu tahu benda apa sebenarnya cermin tembaga itu? Senior itu pun menjelaskan kalau dia sangat mengetahui benda itu. Bahkan dia sangat tahu sebenarnya benda apa yang dimiliki Kinan ini. Pria itu dengan tersenyum menyuruh Kinan untuk mendengarkan kata-katanya. Sebenarnya cermin tembaga itu sangat menakutkan dan kekuatan yang ada di dalam benda itu sangat luar biasa. Ia adalah benda yang pertama di benua Changlan ini yang dapat. Namun sebelum senior itu selesai berbicara, tiba-tiba kekuatan besar keluar dari cermin tembaga itu dan langsung menghantam tubuh dari senior itu. Kinan pun tak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dengan wajah khawatirnya, Kinan pun menanyakan apakah senior itu baik-baik saja.
Kinan mulai kebingungan kenapa cermin tembaga itu menyerang senior itu dengan tiba-tiba. Ternyata sosok wanita yang ada di dalam cermin itu tidak senang kalau pria itu mengatakan banyak hal tentang dirinya kepada Kinan. Dengan badan yang terluka, pria itu pun langsung minta maaf. "Tuanku, maaf atas kelancanganku. Itu hanya lelucon saya saja. Saya tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda," ucapnya memberitahu cermin tembaga. Pria itu pun langsung menatap Kinan. Dia menjelaskan kalau dia sudah belajar 29 Moon Art dalam hidupnya. Dan di antara itu, The Cloud Searching Heaven Murdering Moon Art adalah yang terkuat. "Jika kau bersedia, maka aku akan mengajarimu semua yang ku tahu." Kinan pun sangat senang. "Jika tidak ada lagi yang dibicarakan, apakah kita bisa mulai sekarang?" ucap Kinan yang sangat ingin mempelajari Mona Art. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan sudah keluar dari kesadaran ilahinya untuk mempelajari Mona Art. Kinan tidak membutuhkan waktu lama. Kinan pun berpikiran kalau ini adalah waktu yang tepat untuk pergi ke klanmu. Sebelum itu, Kinan juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia. Setelah Kinan menemui Yang Mulia, terlihat Yang Mulia sangat kesal. Ternyata Kinan sudah mau pergi, padahal dia masih sebentar berada di kerajaan Asian Kingdom. Terlihat juga Yang Mulia membuat patung Kinan untuk menghormatinya. Kinan pun meminta izin kepada Yang Mulia kalau dia harus segera pergi untuk menuju ke klanmu. Meskipun begitu, dia akan mengingat semua kebaikan dari Yang Mulia. 5 hari kemudian pun sudah berlalu. Terlihat Kinan sedang menuju ke klanmu. Sepertinya sebentar lagi dia juga akan segera sampai. Di sini, Putri Miao Miao pun mengirimkan transmisi suara dan menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan sudah sampai di klanmu? Kinan menjawab kalau sebentar lagi dia sampai dan akan langsung menemui Putri Miao Miao. Putri Miao Miao pun menjelaskan kalau Kinan harus segera datang ke ruangannya. "Meskipun ada yang menghadang, jangan dihiraukan. Aku yakin tidak ada yang berani menghadangmu karena kau memiliki Presiden Dreamflower." Setelah Kinan sampai di klanmu, Kinan pun memberitahu penjaga klanmu kalau dia datang ke sini ingin menemui seseorang dan sudah membuat janji. Kinan juga memperkenalkan diri agar penjaga itu langsung melapor. Singkat cerita, Kinan pun masuk ke klanmu, namun banyak orang yang tidak suka kepadanya. Menurut orang-orang dari klanmu, Kinan ini sangat berani. Meskipun Kinan telah membunuh orang-orang dari klanmu, tapi dia malah datang ke sini tanpa rasa takut. Kinan pun menyadari kalau klanmu ini penuh dengan orang-orang kuat. Ia melihat kalau ada 12 orang kuat di puncak ranah Martial Secret, dan bahkan ada seseorang yang sudah berada di setengah Martial Progenitor. Tiba-tiba Kinan dihadang oleh seorang pria dengan mengeluarkan aura membunuh yang penuh dengan tekanan. Orang itu mengusir Kinan karena Kinan telah membunuh Mu Tianxing dan 3 murid lainnya. Jika Kinan tidak pergi, maka dia akan menghancurkan tubuh Kinan. Dengan santai, Kinan menjawab kalau dia tidak ingin pergi. "Aku juga ingin mencoba seberapa kuat kekuatanmu karena berani menghalangiku. Lagi pula aku di sini memiliki Presiden Dreamflower." Pria itu pun langsung menyuruh Kinan untuk menyerahkan Presiden Dreamflower kepadanya. Jika tidak, maka dia akan menghajar Kinan dan melemparkan mayat Kinan ke laut. Dikarenakan Kinan hanya terdiam, dia pun menggunakan teknik perubahan yang memunculkan sebuah sosok gajah yang memunculkan seekor sosok gajah yang sangat besar dan langsung menyerang Kinan. Meskipun begitu, Kinan dengan sangat mudah bisa menghindari. Melihat Kinan yang sangat santai menghindari semua serangannya, pria itu pun memahami kalau ternyata teknik transformasinya ini tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan Kinan. Karena ada kesempatan, Kinan pun mengumpulkan kekuatan di tangannya dan mulai menyerang sosok gajah itu dengan tinjunya yang membuat gajah itu tersentak kaget. Tiba-tiba muncullah seseorang berambut putih dan mengeluarkan teknik Golden Shield Protection untuk menghalangi serangan dari Kinan, dan benturan kedua kekuatan pun terjadi. Dikarenakan perlindungan dari orang itu, serangan Kinan pun tertahan dan tidak bisa menghancurkan gajah besar itu. Ternyata orang berambut putih itu adalah seorang tetua di klanmu. Salah satu orang di belakang tetua itu menanyakan, apakah tetua itu akan berurusan dengan Kinan sekarang? Kinan pun mengejek tetua itu. Apakah klanmu ini ingin menindas orang yang lebih muda?
Lagi pula kekuatan basis kultivasi mereka sangat berbeda jauh. Tetua itu mengatakan kalau dia tidak ingin menghentikan Kinan. Dia datang cuma ingin menghentikan pertengkaran. Lagi pula Putri Miao Miao juga sudah menunggu Kinan di Dimension. Pria berambut coklat pun kesal. Ternyata tetua itu dengan mudah melepaskan Kinan. Kinan pun menyayangkan kalau kemampuan pria di sampingnya ini tak sanggup melawannya, sehingga dia tidak pantas mendapatkan Presiden Dreamflower. Pria itu sebenarnya sangat kesal dan ingin bertarung kembali dengan Kinan. Namun tetua rambut putih melarangnya karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Setelah Kinan memasuki mansion, terlihat Putri Miao Miao sangat senang dan dia langsung menyapa Kinan. Saat melihat Putri Miao Miao, Kinan mulai menyadari kalau Putri Miao Miao ini ternyata sudah banyak berubah. Tiba-tiba Putri Miao Miao pun langsung memasang ekspresi wajah yang serius. Dia memberitahu Kinan kalau mereka harus membicarakan hal penting. Mereka juga harus pergi ke tempat Putri Patriark dari klanmu. Setelah sampai, Kinan pun tak habis pikir kenapa bisa Putri Patriark ada di tempat seperti ini. Menurutnya tempat ini tidak layak untuk tempat tinggal seorang putri. Tiba-tiba muncullah ledakan energi yang membuat Putri Miao Miao dan Kinan terdorong beberapa langkah ke belakang. Kinan kebingungan. Sebenarnya siapa orang yang melakukan hal itu? Ternyata ledakan kekuatan yang besar itu berasal dari seorang wanita yang sedang dirantai. Wanita itu merasa kesakitan karena ada energi yang kuat menyakiti tubuhnya. Putri Miao Miao pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan kekuatan yang keluar dari tubuh wanita itu. Putri Miao Miao mengatakan kalau mereka harus membersihkan kabut hitam dari tubuh wanita itu. Kinan pun membantu Putri Miao Miao. Meskipun begitu, Kinan akan menanyakan nanti, kenapa bisa Putri Patriark klanmu ini bisa menjadi seperti itu setelah kabut itu berhasil disingkirkan dari tubuh Putri Patriark klanmu. Perlahan keadaan Putri klanmu pun membaik. Rantai yang menahannya juga langsung putus. Putri Miao Miao sangat lega kalau pembersihan kabut itu berjalan dengan lancar. Menurutnya, jika saja mereka tidak segera membersihkan kabut itu, maka keadaan akan menjadi sangat berbahaya. Kinan yang penasaran pun menanyakan kepada Putri Miao Miao, apakah Putri Miao Miao ingin mendapatkan Presiden Dreamflower untuk menyelamatkan Putri Patriark itu. Putri Miao Miao membenarkannya. Dia menjelaskan kalau Putri Patriark ini terlahir dengan shared internal body, tapi seiring bertambahnya usia, kekuatannya menjadi lebih kuat dan ganas. Jika dia sudah tidak bisa menahannya lagi, maka akan bisa menjadi iblis. Putri Miao Miao melakukan itu dikarenakan Patriark klanmu sudah memperlakukannya dengan baik. Ternyata anak itu bernama Mumu. Aku juga melihat kalau sepertinya Tetua Agung klanmu akan melakukan pemberontakan dalam waktu dekat ini. Di sini Putri Miao Miao meminta Kinan untuk menahan sebisanya agar tidak terjadi hal seperti itu. Kinan pun menjawab kalau itu tidak masalah untuknya. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Putri Miao Miao. Kinan pun langsung memberikan bunga Dreamflower kepada Putri Miao Miao. Dengan adanya bunga itu, maka Putri Miao Miao tidak akan terlalu khawatir lagi. Tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang ditunjukkan kepada semua orang yang ada di klanmu. Pengumuman itu menyuruh semua tetua dan murid inti klanmu harus menuju ke aula keluarga. Mendengar itu, Kinan pun terlihat senang. Sepertinya hari ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu Kinan. Meskipun Kinan bukan siapa-siapa, tapi karena adanya Putri Miao Miao, Kinan dapat mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam klanmu. Putri Miao Miao memperingati Kinan bahwa Kinan harus berhati-hati. Keselamatan Kinan adalah prioritas utama. Sepertinya pada hari inilah Ketua Agung klanmu akan memberontak. Jadi Kinan bisa menghalanginya. Namun, Kinan tidak boleh mengabaikan keselamatannya. Kinan pun mengerti dan dia langsung menuju ke aula keluarga untuk melihat situasi di sana. Kinan juga memberitahu Putri Miao Miao agar tidak terlalu khawatir dengannya. Setelah beberapa saat, Kinan berada di aula keluarga. Terlihat datanglah Tetua Agung yang bernama Mukun. Semua orang pun memberi hormat kepadanya. Saat melihat Tetua Agung dari klanmu, Kinan menyadari kalau Tetua Agung itu adalah ayah dari Mutian yang telah dihabisinya. Karena hal itu, Kinan akan berhati-hati kepadanya. Salah satu anggota dari klanmu pun menanyakan kepada Ketua Agung ini, kenapa dia mengumpulkan semua orang ke ruangan keluarga. Apakah hal ini harus dilakukan?
Padahal tidak terjadi sesuatu yang gawat. Ketua Agung pun menjelaskan kalau dia mengumpulkan semua orang di tempat ini adalah untuk mengumumkan bahwa mulai pada hari ini dia akan menjadi Patriark Clanmo. Hal itu dilakukan karena Patriark sebelumnya sudah mengalami penurunan kultivasi. Saudara ketujuh pun memprotes hal itu. Meskipun Patriark kultivasinya menurun sampai ke Martial Secret, namun dia tetap akan menjadi Patriark dan Ketua Agung tidak boleh seenaknya menggantikan Patriark sebelumnya. Ketua Agung pun langsung menyerang saudara ketujuh itu, bahkan merobohkan kultivasinya karena berani menentangnya. Ketua Agung itu memberitahu semua orang kalau dia sudah menjadi Patriark sekarang. Hukuman yang pantas untuk orang yang menentang Patriark dengan terang-terangan akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Namun ternyata masih ada dua orang yang keberatan dengan Tetua Agung. Mukung, menurut kedua orang itu kenapa bisa keputusan itu diambil secara sepihak begitu? Karena hal itu, serangan yang sangat cepat pun melintas di kedua sisi orang itu. Meskipun begitu, kedua orang itu juga tidak sempat bereaksi. Dengan sekejap, kedua orang itu langsung tumbang dan mati di tempat. Orang yang menyerang kedua orang itu adalah anak dari Tetua Agung Mukun yang bernama Mu Feng. Mu Feng juga memberitahu semua orang kalau dia sudah menjadi murid inti tetua tertinggi Gunung Wuliang dengan kultivasi Martial Progenitor. Karena hal itu, maka dia sudah layak menjadi seorang tuan muda di klanmu untuk menggantikan Nona Mumu. Dikarenakan tidak ada yang bisa menentangnya lagi, Mukun pun langsung memerintahkan kepada anggota klanmu untuk menghabisi Mumu. Mereka juga harus menghabisi Putri Miao Miao yang seorang tetua ke-9. Karena dialah yang melindungi Mumu. Di sini Mu Peng meminta kepada ayahnya kalau Qinan biar dia yang mengurusnya. Mu Peng sangat ingin menghajar Qinan sampai mati karena telah menghabisi saudaranya. Mendengar itu, Qinan pun sangat keberatan. Menurutnya hal itu sangat tidak adil. Kenapa bisa klanmu sekarang menjadi seperti ini? Bukankah Patriark sebelumnya juga masih ada? Tapi kenapa mereka tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada Patriark terdahulu? Mu Feng pun sangat kesal kepada Qinan. Dengan tatapan membunuhnya, dia memberitahu Qinan bahwa kata-kata Qinan itu hanyalah seperti angin lalu yang tidak akan didengar orang-orang di tempat ini. Cerita pun berpindah ke kediaman Komandan Batalion Zhu. Di sini Komandan Batalion Zhu menerima surat dari Qinan. Qinan meminta Komandan Batalion Zhu untuk membantunya di klanmu. Berpindah kembali ke pertarungan Qinan melawan Mu Feng. Mu Feng di sini menyerang Qinan menggunakan jurus yang bernama Ten Sword of Hell. Namun Qinan dengan mudah menghindari serangan Mu Feng itu. Qinan lalu balik menyerang Mu Feng menggunakan jurus yang baru saja ia pelajari, yaitu Cloud Soaring Heaven Killing. Serangan itu telak mengenai Mu Feng, yang membuat Mu Feng harus terpental ke belakang. Tidak berhenti sampai di situ saja, Qinan langsung dengan cepat menuju ke arah Mu Feng. Mu Feng, kau dan Mu Tian memanglah saudara, dua-duanya jenis sampah yang sama. Bahkan jika aku membiarkanmu menyerang ratusan kali, aku takut kau bukan tandinganku, ejek Qinan kepada Mu Feng. Qinan pun lalu memberikan tinjuannya tepat ke arah perut Mu Feng. Mu Feng sangat kesakitan. Ia bahkan meminta ayahnya untuk menolongnya. Ketua Agung Mukun pun sangat marah kepada Qinan karena dia telah menyakiti anak tersayangnya. Terlihat ia mengepalkan tangan dan akan segera menghajar Qinan. Namun Qinan dengan wajah seriusnya, ia tidak gentar sedikit pun. Ia malah balik menggertak Mukun. Qinan lalu menghentakkan tangannya ke tanah dan terlihat sambaran petir pun muncul dari dalam tanah yang membuat orang-orang yang bersekutu dengan Tetua Mukun langsung terkena serangan itu. Ternyata serangan itu adalah aura Monarch dari Qinan. Qinan lalu berteriak, melalui pewarisan Heavenly Fortune Fate yang sudah kuperoleh, aku bisa melepaskan serangan dengan kekuatan Martial Monarch dengan membayar harga yang besar. Bahkan jika itu berarti pengorbanan pewarisan, aku akan menghancurkan kalian semua. Mendengar ucapan dari Qinan, Tetua Agung Mukun pun bertanya kepada Qinan, mengapa Qinan melakukan hal sejauh ini? Padahal ini adalah urusan klanmu. Tapi mengapa Qinan harus ikut campur? Tetua Agung juga memberikan tawaran kepada Qinan. Jika Qinan bersedia pergi, maka dirinya bersama antek-anteknya tidak akan berurusan lebih jauh lagi dengan Qinan. Qinan lalu menjawab, aku ikut campur karena Putri Miao Miao adalah teman baikku. Qinan akan berjanji tidak akan ikut campur lagi dengan urusan klanmu. Namun setelah Putri Miao Miao selesai merawat Mumu, dia akan pergi bersama Putri Miao Miao.
Kinan juga meminta waktu 5 hari. Dan dalam 5 hari itu tetua Mukun jangan macam-macam. Kalau tidak maka mereka akan saling bunuh. Dengan terpaksa dan wajah kesal, Ketua Agung pun menyetujuinya. Tetua Agung meminta Kinan untuk segera meninggalkan klanmu setelah 5 hari. Namun Mu Feng di sini menolak perjanjian tersebut. Mu Feng khawatir jika dalam 5 hari ke depan Kinan akan merencanakan sesuatu yang akan membahayakan Tetua Agung. Mu Feng juga memprovokasi ayahnya tersebut. Ia mengatakan apakah ayahnya juga tidak memiliki keberanian menghadapi Kinan, sehingga ia membuat kesepakatan dengan Kinan. Mendengar provokasi dari anaknya, Mu Feng pun seketika membatalkan perjanjian tersebut dan dengan tiba-tiba ia lalu menyerang Kinan. Kinan yang awalnya merasa lega karena Mukun bersedia membuat kesepakatan dengannya, seketika Kinan pun jadi panik karena Mukun membatalkannya dan menyerangnya. Kinan merasa jika hal itu sangat berbahaya. Sambil menyerang Kinan, Tetua Mukun berkata, "Kinan, aku berubah pikiran. Berhenti melawan hari ini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa dilakukan oleh klanmu." Kinan pun tidak bisa menghindari serangan dari Ketua Mukun. Seketika tubuhnya terikat oleh rantai yang dikeluarkan oleh Tetua Mukun. Tampaknya rantai tersebut bukan rantai biasa, karena terlihat Kinan tidak bisa bergerak dikarenakan rantai tersebut menyerap kekuatan Kinan. Melihat Kinan yang tidak berdaya, Mu Feng tertawa puas. Ia berkata, setelah Kinan mati, maka apa yang menjadi milik Kinan akan menjadi miliknya, termasuk Putri Miao Miao juga. Mendengar jika nama Putri Miao Miao disebut oleh Mu Feng, Kinan seketika menjadi sangat emosi. Kinan pun berniat akan menghabisi Mu Feng jika Mu Feng berani sekali lagi berkata seperti itu. Mu Feng kemudian mencengkram kerah baju Kinan dan meledek Kinan. Ia berkata, untuk apa ia membuang-buang waktu untuk orang yang akan mati? Namun tiba-tiba seseorang berkata untuk berhenti bertarung. Ternyata orang itu adalah Patriark klanmu. Melihat kedatangan Patriark klanmu, Mukun pun berkata, "Patriark, aku sarankan kau untuk mengurus urusanmu sendiri. Kultivasimu tidak sebagus dulu. Jika kau menyerah sekaligus dan menyerahkan semua yang kau miliki, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu, mengingat bahwa kau pernah menjadi patriarkku." Patriark klanmu dengan wajah datar lalu menjawab, "Apakah Mukun benar-benar serius melakukan pemberontakan?" Lalu Patriark pun menoleh ke dua orang lainnya. Patriark bertanya kepada mereka, kenapa mereka ikut-ikutan juga, padahal dirinya tidak pernah memperlakukan mereka berdua dengan buruk. Kedua orang itu pun terdiam dan memalingkan mukanya dan memasang wajah Watado atau wajah tanpa dosa. Mu Feng kemudian mengeluarkan auranya. Mu Feng pun berkata kepada Patriark klanmu, "Hahaha, Patriark, waktunya sudah berubah dan kau harus turun tahta dan menjadi baci. Ayah tidak usah bicara lagi padanya, karena dia tidak ingin bekerja sama, maka bunuh saja dia. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa aku menderita luka aneh? Apa kalian benar-benar berpikir kultivasiku sudah melemah? Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat baik-baik," balas Patriark klanmu dengan mengeluarkan aura kekuatannya. Mukun yang melihat Patriark klanmu mengeluarkan aura martial progenitor pun langsung terkejut setengah mati. Ia berpikir, apakah Patriark ini hanya pura-pura lemah saja? Namun di saat perhatian Mukun dan yang lainnya teralihkan, Patriark pun segera membawa Kinan masuk ke dalam portal teleportasi. Kinan langsung terkejut dengan wajah konyol. Ia berpikir, apakah Patriark ini hanya menggertak mereka saja agar bisa kabur membawanya? Melihat Patriark kabur, Tetua Mukun pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera mengepung kediaman Momo agar mereka tidak bisa kabur. Di sisi Kinan, ia berhasil kabur dengan Patriark. Patriark mengatakan jika tadi itu bisa saja sangat berbahaya andai dia tidak membawa Kinan kabur. Patriark klanmu pun meminta Kinan masuk dulu ke dalam kediamannya. Kediamannya tersebut juga telah dipersenjatai senjata Monarch. Namun senjata itu hanya bisa menahan Mukun dalam sementara waktu. Dan sebelum mereka berhasil menembus pertahanan, Patriark klanmu berniat akan segera mengirim Putri Miao Miao dan Kinan pergi. Kinan yang mendengar perkataan dari Patriark klanmu pun lalu bergumam, "Aku dan Miao Miao, apa dia bermaksud untuk tetap tinggal dengan Mumu? Pak tua ini tidak berpikir bahwa Mukun akan membiarkan dia dan putrinya lolos, kan?" Singkat cerita, mereka berdua pun menghampiri Putri Miao Miao yang tengah menjaga Mumu. Putri Miao Miao terkejut melihat kedatangan Kinan. Kinan lalu berkata, "Maaf Putri Miao Miao, aku gagal menghentikan mereka. Tapi aku sudah dapat bantuan, jadi jika kita bisa bertahan sedikit lama lagi,
Orang-orang di luar sana tidak perlu ditakuti. Kinan, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Jawab Putri Miao Miao. Patria klanmu kemudian memberikan Putri Miao Miao sebuah gulungan. Gulungan tersebut adalah hadiah dari Patria klanmu kepada Putri Miao Miao karena dia selalu menjaga anaknya yaitu Mumu. Patria klanmu lalu berkata, "Kau sudah baik terhadap diriku dan putriku. Aku tidak bisa lagi melibatkanmu dalam kekacauan klanmu. Aku akan meneleport kau dan teman kecil Kinan keluar sebentar lagi." Putri Miao Miao yang mendengar jika dirinya dan Kinan saja yang akan dikirim pergi, lalu bertanya bagaimana dengan Mumu. Apakah Patriark akan membiarkan para musuhnya menangkap Mumu? Sambil melihat putrinya yang tak sadarkan diri, Patriark klanmu pun menjawab pertanyaan Putri Miao Miao. Dia telah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tidak ada gunanya, dia menderita lagi. Kinan lalu berkata, "Kenapa kau tidak membiarkan aku membantumu? Patriark, langit adalah batasnya. Tolong bantu aku menunda mereka untuk sementara waktu." Teman kecil Kinan, apa kau pikir aku tidak mau? Kinan, ikut aku, jawab Patriark sambil meminta Kinan mengikutinya. Kinan dan Patriark pun pergi ke halaman luar. Di sini Patriark menjelaskan, jika seorang Martial Secret naik ke Martial Progenitor, maka Martial Seed akan terbentuk. Selama proses tersebut, terlihat di hadapan mereka sebuah pohon yang memancarkan aura yang sangat kuat. Pohon tersebut juga nampak diikat oleh sebuah rantai. Patria klanmu lalu menjelaskan kembali, jika dengan meningkatnya kultivasi, maka Martial Seed akan semakin banyak tumbuh. Martial Seed akan berkembang menjadi Martial Tree. Patriark lalu berkata, "Aku bertempur dengan Unfentered Sword Progenitor dan sayangnya dipukul oleh Netherworld Chain miliknya. Semenjak saat itu, kultivasiku mulai menurun. Jika aku bisa menghancurkan Netherworld Chain ini, aku akan bisa sedikit memulihkan kultivasiku dan dengan mudah meneleport kalian bertiga." Kinan yang mendengar penjelasan dari Patria klanmu lalu bergumam, "Netherworld Chain ini tidak punya bentuk fisik, jadi tidak ada cara untuk menghancurkannya dengan senjata biasa. Mungkin Heaven Staring Saber bisa." Setelah bergumam seperti itu, Kinan lalu memegang pedangnya dan menyelimuti pedangnya dengan aura yang sangat kuat. Kinan lalu berniat untuk menghancurkan rantai yang membelenggu Martial Tree milik Patriarkmu. Dengan siap penebas, Kinan berkata, "Patriark, aku minta maaf. Biarkan aku mencoba apa aku bisa memutuskan Netherworld Chain ini." Melihat Kinan yang mencoba menghancurkan rantai tersebut, Patriark pun berteriak agar Kinan tidak melakukan itu, karena resiko yang akan didapat Kinan akan sangat berbahaya. Namun Kinan meyakinkan Patriark klanmu agar percaya kepadanya. Kinan lalu menebas rantai tersebut dan akhirnya dia berhasil. Patriark klanmu tidak percaya jika Kinan berhasil membebaskan Martial Tree-nya dari belenggu rantai yang selama ini telah mengikat Martial Tree-nya. Putri Miao Miao tiba-tiba muncul dan mencium pipi Kinan. Putri Miao Miao sangat senang karena Kinan berhasil memutuskan rantai tersebut. Kinan sangat tidak menduga jika Putri Miao Miao akan menciumnya. Putri Miao Miao juga seketika menjadi malu. Bahkan dirinya sendiri tidak menduga jika ia akan melakukan hal tersebut. Kinan nampak kesenangan karena dicium Putri Miao Miao. Sampai-sampai Patriark berkata kepadanya pun Kinan tak mendengarkannya. Dengan wajah konyol, Kinan pun bertanya kepada Patriark, apa yang Patriark katakan. Patriark pun lalu memberikan sebuah segel emas kepada Kinan. Kinan pun mencangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Patriark. Kinan lalu memandang segel emas tersebut kemudian bergumam, segel emas ini sebenarnya memancarkan aura yang sama dengan Chopper Mirror. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Patria klanmu kemudian di sini berkata lagi, "Sekarang tingkat kultivasiku sudah dipulihkan ke setengah langkah Martial Progenitor. Aku akan meneleport kalian bertiga sebentar lagi. Jika sesuatu terjadi padaku, ambil lencana ini dan pergi ke benua tengah dan carilah Unfentered Sword Progenitor. Dia akan memberikan bantuan terbaiknya," ucap Patriark sambil memperlihatkan sebuah lencana. Kinan yang mendengar perkataan Patriark lalu bergumam, "Bukannya Unfentered Sword Progenitor yang menyebabkan cederanya Patriark, tapi dia masih mempercayai Unfentered Sword Progenitor dengan ini." Nah, mungkin episode 64 Mimin hentikan sampai di sini dulu. Dan untuk kalian yang menunggu episode 65, sabar ya, tetap pantengin channel Good Movie ID. Semoga Mimin segera mengupload part 65-nya.